Halo, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini. So we want to talk and discussion about our role play, di mana Hmm. saya akan menjadi salah satu warga berasal dari Kota Denpasar dan Arya. Jadi Saya berasal, ya, dari Jawa. Hmm. Rina. Dari Sumatera. Oke, so kita mulai aja ya diskusi kita. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Saraswati. Saya berasal dari Kota Denpasar, lebih tepatnya, dan saya akan menceritakan sedikit tentang masyarakat dari Kota Denpasar, lebih tepatnya atau suku Bali. Jadi kami itu merupakan suku yang mendiami Pulau Bali atau Pulau Dewata yang lebih dikenal dengan Pulau Seribu candi atau 1000 kuil atau 1000 pura. Jadi di Pulau Bali itu mayoritas dari warga kami, dari perekonomian masyarakat kami ialah berbasis dengan sektor pariwisata. Dan agama mayoritas yang dianut oleh warga kami ialah dari agama Hindu. Untuk Hindu uh, lebih tepatnya adalah Hindu Siwa. Jadi kita menyebutnya adalah Hindu Bali atau Hindu Dharma Bali. Nah, di kehidupan berwarga dalam kehidupan Bali, meskipun kita beragama mayoritas Hindu, tapi tingkat toleransi dari agama-agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan itu sangat dijunjung tinggi. Semisal di Bali meskipun ada berbagai keagamaan dan adat istiadat tentang agama Hindu, kita tetap mengasih atau menempatkan porsi-porsi cukup nilai-nilai toleransi beragama, seperti banyak juga penganut-penganut agama lain yang tinggal dan menjadi warga Bali seperti saya beragama Muslim dan teman-teman yang lain beragama Katolik, Kristen dan kepercayaan lain seperti itu. Nah, cultural shock ketika saya pertama kali menginjakkan kaki saya di Universitas Airlangga di Jawa ini, salah satunya adalah keberadaan dari tempat ibadah yang menurut saya banyak sekali ya. Kalau di Bali kan mayoritas, kalau mungkin teman-teman bisa berkunjung, mayoritas adalah adanya pura. Pura banget, di depan rumah ada pura, terus di kampung juga ada pura, bahkan di tengah sawah pun juga ada pura ya, dan banyak-banyak berbagai sesaji yang dihaturkan untuk para dewa-dewi kepercayaan umat Hindu. Nah, kultur shock yang saya temui di sini di Pulau Jawa adalah tepatnya di kota Surabaya itu banyak sekali keberadaan dari tempat peribadatan agama lain seperti adanya banyak gereja, entah itu gereja Katolik ataupun gereja Kristen ya, Protestan itu banyak sekali, dan kuil-kuil atau tempat beragama dari umat Konghucu seperti Kelenteng yang kemarin kita kunjungi, dan ada juga vihara untuk bagi umat Buddha. Dan cultural shock kedua yang saya alami adalah di sini uh, dari segi makanan ya, makanannya itu lebih cenderung asin. Kalau masyarakat Surabaya lebih cenderung asin dan gurih. Kalau di Bali tuh lebih cenderung um, rempah-rempahnya itu lebih cenderung asam, seperti mungkin kalau teman-teman tahu sambal matah kita, nah itu kan cita rasanya khas banget, segar dan asam. Nah seperti itu. Dan juga cultural shock yang saya temui lagi adalah berkebebasan dalam berpakaian. Nah, kalau misal teman-teman tahu, kalau di masyarakat Bali tuh kan banyak dari turis dan wisatawan karena basicnya adalah pariwisata. Jadi kita terbiasa melihat para turis dengan baju-baju yang contoh sesuai dengan gaya style atau cara berpakaian dari masyarakat Western atau Eropa dan Amerika. Nah, kultur shock yang saya temui di sini sangat
menarik karena banyak dari warga kota Jawa dan Surabaya, lebih tepatnya itu lebih tertutup, lebih mengusung dan memakai dan menerapkan custom-custom adat-adat dari budaya ketimuran. Nah, itu sih mungkin teman-teman cultural shock yang aku rasakan ketika aku berada di Surabaya, yang aku notabene berasal dari kota Denpasar. Mungkin teman-teman bisa menceritakan cultural shock yang dialami. Silahkan, siapa dahulu? Mungkin dari Arya ya. Oke, dari Arya. Oke. Jadi saya Arya dari suku Jawa yang berkuliah di Universitas Airlangga di Surabaya. Jadi shock kultur yang saya temui di Surabaya itu tidak jauh beda dengan shock kultur yang saya kebiasaan di rumah. Karena apa? Karena shock kultur yang saya temui di Surabaya ataupun di kampus, yaitu banyaknya orang dari kalangan, baik dari kalangan Jawa, dari Bali maupun luar Jawa lainnya. Dari segi logat bahasa yang digunakan juga berbeda, baik dari bahasa Jawa daerah Barat, daerah Tengah maupun Jawa Timur itu berbeda. Ya benar-benar berbeda, logat aksennya berbeda sekali. Itu menciri khaskan Indonesia banget. Jadi shock kultur yang saya ketahui pertama kali yaitu dari segi bahasa. Oke. Untuk pakaian dari daerah saya dengan Surabaya itu nggak jauh beda sih, karena pakaian Jawa itu tertutup semua. Mungkin itu aja sih dari saya, dari suku Jawa. Mungkin Rina dari suku Batak. Oke. Menarik nih, soalnya namanya bermarga Batak ya, Kak Rina. Oke, perkenalkan nama saya Syafrina dari Medan dan sekarang kuliah di Universitas Airlangga jurusan pariwisata. Perantau sangat jauh ya Kak. Untuk culture shock yang paling terasa sih pasti bahasanya. Bahasa kita berkomunikasi, mungkin pada saat dulu saya berkomunikasi dengan teman-teman mungkin masih menggunakan bahasa Indonesia, namun setelah 2 tahun berkuliah sepertinya udah bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Dan juga culture shock yang kedua itu bagaimana masih disebut dengan komunikasi, namun dari intonasi setiap saya berbicara itu berbeda dengan teman-teman di Jawa. Kadang saya tidak bermaksud, kan kita tahu orang Batak kan kalau berbicara pasti keras dan sedikit intonasinya itu tinggi. Dan kadang hal itu membuat salah paham dengan teman-teman saya yang di Jawa. Jadi kayak dulu pas awal-awal itu sering berantem. Ya nggak berantem juga sih, lebih tepatnya kayak salah paham lah gitu. Ya, beda pendapat dikit lah ya. Iya, beda pendapat, beda. Saya bermaksud mau memberitahu, tapi dikiranya saya memarahi gitu. Jadi ya pasti pertengkarannya itu ada. Terus setelah itu perbedaan bahasa itu yang lebih umum sih dulu waktu saya pertama kali ke sini, waktu saya mau minjam motor dengan teman. Kalau di Medan kami menyebutnya motor tuh kereta, tapi di sini tuh motor, sepeda motor. Dan pada saat saya tidak sengaja bilang ke teman, boleh pinjam keretanya nggak? Mereka diam. Kereta api dong. Mereka mikirnya, kereta kan nggak punya, ada di stasiun. Iya benar. Saya juga diem juga saya. Kok kereta stasiun sih? Tapi setelah itu saya sadar, oh iya, maksudnya mau pinjam motor. Iya kan karena di Pulau Sumatera nggak ada kereta ya pada zaman dulu, sekarang cuma ada di Palembang ya, itu pun MRT kalau nggak salah. Jadi tapi emang penyebutan motor tuh kereta di sana, jadi sempat miskomunikasi dengan beberapa teman juga gitu. Oke. Terus
Kalau kultur mungkin sepertinya dari budaya bahasa gitu. Kalau untuk pakaian, kalau pakaian kami ada namanya ulos, itu selendang. Itu biasanya kami gunakan pada saat upacara adat, entah ada acara pernikahan atau mungkin mata rombo, yaitu kayak acara kumpul keluarga gitu. Kami menggunakan ulos itu. Kalau di sini memakai batik, kebaya ya? Ya, kita memakai kalau di Bali juga kita ada kain Bali itu, sarung Bali yang kalau kita ke pura itu wajib pakai itu, dengan biasanya kebayanya kebaya putih sih. Kalau di Jawa gimana Mas Arya? Di Jawa kebanyakan orang-orang pakai kebaya, sama kalau yang cowok itu pakai batik. Oh ya, buat kondangan juga ya? Iya, kalau Kalau kita biasanya pakai ulos ditaruh di kanan atau kiri gitu. Biasanya kami pakai untuk acara upacara adat gitu. Oke, begitu. Untuk makanannya mungkin Mbak Rina atau kalau makanan sih, kalau keluarga saya lebih seringnya itu makanan laut, karena untuk ayah saya tinggalnya dulu keluarga besar tinggal di daerah laut, jadi karena itu budaya itu dan dibawa ke keluarga kami, jadi untuk makanan tuh bisa kayak gulai kepala ikan. Oh iya. Gulai kepala ikan tuh enak sih tuh ya. Enak banget sih. Jadi kangen rumah. Oke. Lebih kayak itu. Habis itu ada sih makanan khas Batak yaitu saksang, tapi untuk konsumsi saya tidak bisa karena saksang sendiri itu bahan dasarnya adalah babi. Jadi saya tidak bisa mengonsumsi itu. Jadi kalau mama teman-teman mau tanya bagaimana rasanya, nggak tahu juga rasanya bagaimana. Karena emang kalau Batak kan ada 2 tipe, ada 2, sedangkan kalau untuk marga saya Siregar tuh mayoritas Muslim. Oh begitu. Muslim. Oh iya, kalau di Bali itu juga ada pembagian kasta, ada 4 kasta kan, yang Brahmana, Ksatria, terus para pedagang dan rakyat biasa. Nah saya ini masuk rakyat biasa, bukan yang gimana-gimana, tapi biasanya kalau yang yang berkasta kayak Ksatria atau keturunan bangsawan itu biasanya ada nama Ida atau Ayu ataupun nama-nama kayak keturunan bangsawan seperti aja yang di Puri Ubud itu pakai Cokarta gitu, seperti gitu. Jadi nama-nama khas sih. Kalau di Jawa mungkin nggak terlalu ada ya. Kalau di Batak sama Bali kan sangat-sangat kentara sekali kan. Ya kalau Jawa gimana untuk kasta gitu, apakah berpengaruh atau gimana? Untuk kayak nama-nama kasta itu di Jawa belum ada sih, kayak umum. Oh berarti emang nggak ada ya? Oh, untuk kalau aku tuh sering lihat tuh kayak di postingan Instagram atau dimanapun, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah asli dari suku Jawa, jadi kan aku tuh paling suka lihat kayak pernikahan ada Jawa tuh yang pakai apa tuh konde, terus pakai yang hal-hal semacam itu. Iya, itu kan sangat menciri khas kan, konde, terus pakai itunya apa sih yang hiasan-hiasannya itu. Kalau Bali tuh kan hiasannya tuh menyerupai itu loh, kayak kalau kalian gapura yang semakin ke atas tuh semakin kecil. Nah itu kalau di Bali tuh sukanya pakai yang itu. Kalau di Batak itu gimana? Aku lebih tahu yang kayak suntiang gitu gak sih? Atau gimana? Oh kalau di Batak itu, kalau yang masih di daerah ada itu rumah adat Bataknya itu rumah adat Batak, rumah bolon. Itu rumahnya itu berbentuk ada panggungnya dan juga ada yang lancip di atas itu. Nah itu tuh kita ada rumah itu, cuma rumah suku adat ini udah nggak terlalu banyak sih, ada cuma di desa-desa yang terpencil. Sedangkan kalau saya tinggal di Medannya di Medan bagian kota, jadi untuk rumah adatnya udah jarang ditemukan. Dan biasanya kalau rumah adat Bataknya ini tuh ada panggungnya, emang ada beberapa yang membeli, jadi kayak hewan ternak itu di bawah panggungnya itu ada. Oh berarti fungsi dari lantai 1 rumah panggung itu untuk menyimpan
ini ya kayak barang-barang pertanian dan peternakan gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau di Bali sih kita satu lantai dan ada peraturan daerah kalau rumah itu tidak boleh melebihi dari tinggi pohon kelapa. Jadi mentok-mentok sih kalau rumah Bali ya 2 lantai. Ataupun kalau hotel-hotel berbintang mentok-mentok 3 lantai. Jarang sih yang 5 lantai itu jarang. Jadi jarang banget sih kita yang tinggi-tinggi. Jadi itu salah satu cultural shock yang aku rasakan ketika aku di Surabaya. Kan di Surabaya tuh banyak banget kan gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu cultural shock banget. Kalau di Bali kan nggak pernah ada yang setinggi di Surabaya. Jarang banget. Iya, nggak pernah, malah jarang. Gitu sih kalau dari aku. Kalau di Jawa gimana? Apakah ada kayak peraturan tentang mungkin ada rumah, ada tinggi bangunan gitu? Oh, untuk di Jawa sih kayak peraturan tersebut itu menurut saya belum ada sih, karena di Jawa itu menjadi pusat ekonominya Indonesia. Bangunan-bangunan pasti tinggi dan memiliki apa? Oh, berarti Ya, agak universal juga ya. Sebenarnya juga hampir sama kayak di Medan modern juga kita nggak ada peraturan untuk bangunan gitu. Iya Sama sih. sih. Iya, emang karena kami masyarakat Bali kan menunjung tinggi sekali adat istiadat. Jadi kita tuh berprinsip bahwa antara alam dan manusia dan Tuhan itu bisa saling bekerja sama, saling berhidup, berevolusi bersama. Jadi agak iya. agak berbeda dikit ya masyarakat Bali dengan masyarakat yang lain. Tapi itulah keunikan dari negara kita yang berbeda-beda tapi tetap satu. Iya. Itu sih. Menurut aku kalau Oh aku iya, sama udah sih, udah cukup. ya. Mungkin kayaknya cuma itu ya, karena sebenarnya kan kita juga sama-sama udah lama di Jawa, jadi kayak udah mengenal bagaimana budaya Jawa juga gitu. Tapi kan dengan ada Arya ini kita jadi lebih tahu tentang budaya Jawa lebih dalam bagaimana. Ya benar-benar lebih kita tuh Aku juga dikasih senang ketemu tahu. kalian, juga ketemu dari Nabila, ketemu tentang budaya Bali gitu. Ya, kita kapan-kapan deh kita tukeran, kita ke Medan dulu atau ke Palembang tentang Sumatera terus habis itu tentang Bali deh. Ya, kayaknya Sumatera Boleh. ini keren. Iya, aku pengen banget tuh ke Palembang. Aku nggak tahu kenapa pengen banget ke Palembang. Palembang terkenal pempeknya kan ya. Ya, sama jembatan Ampera tuh aku suka lihat. Ampera yang legendaris itu. Oke, teman-teman, aku rasa cukup ya kita diskusi tentang cultural shock ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi kita untuk mengunjungi salah satu tempat asal masing-masing, ya kan? Amin. Oke, semoga di pandemi ini kita selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan untuk apapun. Dan semoga bisa kembali beraktivitas dengan lancar, bisa traveling lagi karena kita pariwisata. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah.